warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu ar-rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyak hingga pada hari ini kita menginjak ke tahun yang baru dalam penanggalan tahun Hijriyah, tahun baru Islam, yang pada hari ini kita memasuki tanggal 15 Muharram. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada beliau dan sebagai bentuk pengharapan kita agar mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ayahandaku semua dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang layak kami ucapkan selain berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berkenan hadir dan juga membantu kami untuk menjalankan acara haul yang kami lakukan, yaitu 1 tahun kepergian ayahanda kami Bapak Irwan Akhyar bin Akhyar bin At-Toha. Haul ini bukan kami tujukan untuk meratapi ataupun bersedih-sedih atas meninggalnya ataupun sudah perginya ayahanda kami Bapak Irwan Akhyar, yang mungkin Bapak juga kenal dengan beliau. Tetapi tujuan haul yang kami lakukan ini yaitu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita pun akan sama seperti beliau. Kita pun akan meninggalkan dunia ini cepat ataupun lambat. Dan juga bersamaan dengan beliau kemarin, banyak saudara-saudara kita, Bapak Dedi Siswanto, Bapak Mahmud, Pak Utep, itu berdekatan dengan beliau. Jadi tidak ada salahnya kita mengingat ini sebagai pengingat atau peringatan bagi kita sendiri bahwa kita pun akan sama seperti beliau. Akan tetapi bukan perkara meninggalnya, bukan perkara kita matinya, tapi apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berbicara di sini bukan berarti kami yang paling mengerti, hanya saja kami sebagai ahli bait dengan Pak Irwan Akhyar. Kalau saya cari pengertian haul itu, ada juga peringatan bagaimana menceritakan tokoh yang sudah meninggal dunia, ya mungkin yang bisa menceritakannya adalah anaknya, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk para ulama-ulama kami yang mungkin memiliki ilmu yang jauh lebih dari kami. Kami mohon izin untuk menyampaikan sedikit saja, bukan untuk menasehati, akan tetapi bagaimana kita saling
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengambil ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, "Idza matal insan in qata'a a'maluhu illa min salat, shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Dan mungkin itu hadis yang sangat familiar, yang mungkin semua kita di sini sudah hatam, sudah hafal dengan hadis tersebut. Akan tetapi perlu sekiranya kita mengulik ataupun mengulas untuk mengingatkan diri kita, bukan untuk mengingatkan orang lain, tetapi untuk mengingatkan diri kita sendiri. Mungkin sarananya adalah tempat haul ini, tapi target dari pesan ini adalah diri kita sendiri, khususnya untuk diri kami yang mungkin masih muda di sini. Mohon maaf untuk ayahanda kami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Jika manusia itu meninggalkan dunia, atau dalam bahasa lebih kasarnya lagi, jika manusia itu mati, meninggalkan dunia ini, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amal-amalnya. Tidak ada yang bisa dibawa. Baca Qur'annya, baca Yasinnya, mungkin di hari Jumat baca Al-Kahfinya, zikir-zikir yang kita lakukan, kita dawamkan setiap hari, sholat duha yang kita lakukan, tidak bisa kita bawa untuk terputus, tidak bisa kita lakukan lagi. Bukan tidak bisa kita bawa, kita tidak bisa melakukannya lagi saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Illa min salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 saja. Kecuali 3 amalan yang bisa kita bawa terus menerus walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Bahkan ini Bapak Irwan Akhyar sudah 1 tahun meninggalkan kita, mungkin tidak terasa bagi kita. Beliau meninggal saat 14 Muharram tahun 1443 Hijriah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa min salat, ada 3 hal yang mungkin bisa kita bawa, yang bisa Bapak Irwan Akhyar bawa, ayahanda kami, walaupun beliau sudah meninggalkan kita. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Oh, mungkin kita tidak mengetahui apa sedekah jariyah beliau, kita tidak bisa menceritakan banyak, tetapi salah satu upaya ataupun usaha yang kami lakukan adalah bagaimana menjadikan aset-aset yang beliau tinggalkan, walaupun itu sudah tidak lagi atas milik beliau, sudah atas milik ahli waris, tapi kami berupaya bagaimana menjadikan aset yang beliau tinggalkan itu menjadi amal bagi beliau. Salah satunya dengan kita melakukan haul ini. Di sini kita ada majelis zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah zikir, dan sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shadaqatun jariyah, kami jadikan ini, rumah ini kami jadikan mungkin hanya sekali setahun untuk menjadikan tempat ini majelis ilmu, dengan cara kami sendiri yang mengisinya. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang, mungkin jika berkesempatan lagi, walaupun kami masih juga hidup di dunia ini, kami akan mungkin secara kontinu untuk menghadirkan orang-orang yang hebat untuk menjadikan majelis ilmu ada di rumah-rumah kita. Itu sebagai upaya bagi kita untuk menjadikan
aset-aset itu ataupun harta jariah bagi beliau. Yang selanjutnya jemaah sekalian, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Hal yang bisa kita bawa adalah ilmu yang bermanfaat. Apa-apa saja yang telah kita ajarkan kepada orang lain, itu yang akan menjadikan, jika itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan menjadikan amalan yang tidak terputus bagi kita. Berbicara tentang ilmu, kami teringat setiap malam beliau di tempat ini, di ruangan kecil ini. Dulu ada lemari kuning di sini. Beliau duduk seperti saya duduk, menghadap ke pintu. Beliau mengajarkan kami Al-Quran. Beliau setiap maghrib mengajarkan kami Al-Quran, jemaah sekalian. Tidak ada aktivitas ataupun kegiatan lain yang beliau perintahkan kepada kami dari maghrib sampai isya, kecuali hanya membaca Al-Quran secara bergiliran, menyimak bacaan Quran anaknya. Itulah yang selalu beliau lakukan. Mungkin beliau tidak banyak murid-muridnya. Beliau tidak seperti orang-orang hebat yang banyak muridnya bertebaran di mana-mana. Tapi mungkin bagi kami, beliau adalah guru yang terbaik, guru yang hebat. Bahkan saya dari awal sampai menginjak besar, tidak ada guru yang sangat saya banggakan kecuali beliau. Walaupun mungkin, mohon maaf, banyak guru-guru kami yang juga membantu kami, tapi karena itu membekas dari kami. Bahkan saya ini bukanlah seorang yang orang yang taat dari kecil, mohon maaf jemaah sekalian. Sejak kelas 4 SD kami juga terlalu sibuk dengan ekstrakurikuler yang lain. Tidak suka membaca Al-Quran, tidak begitu tertarik dengan Al-Quran. Tetapi karena ada penanaman ilmu dari beliau mengajarkan Al-Quran. Saat sudah besarnya kami malu jemaah sekalian. Ada cuitan-cuitan dari orang lain, oh masa anak Pak Irwan Ahyar macam ini, oh masa anak Pak Irwan Ahyar tidak pandai baca Quran. Nah, itu menjadi motivasi bagi kami jemaah sekalian. Dan kami tahu tempat kembali karena sudah ada penanaman ilmu dari beliau. Alhamdulillah jemaah sekalian, berkenaan dengan ilmu juga, jikalaupun kita tidak memiliki ilmu, kalaupun kita tidak begitu paham tentang ilmu agama, minimal kita memfasilitasi keluarga-keluarga kita bagaimana mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya hal-hal yang mungkin sepele di mata kita tentang bab-bab fikih, bab-bab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya kita memfasilitasi keluarga kita. Jangan sampai, mohon maaf, mungkin saat kita sudah meninggal dunia, saat di akhir hayat kita, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang menyolatkan kita orang lain. Anak kita hanya menjadi penonton, yang mereka hanya membayar orang lain untuk mengurus jenazah ayahnya. Saya punya banyak duit, biar orang lain saja. Tidak jemaah sekalian. Bahkan ayahnya tidak mengerti bagaimana cara memandikan ayahnya, yang setiap hari mungkin dari umur 0 tahun sampai dia besar, berapa kali kita dimandikan oleh orang tua kita. Tetapi bagaimana sekali saja orang tua kita hanya mengharapkan kita untuk memandikan kita saat kita sudah terbujur kaku, saat orang tua kita telah terbujur kaku, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita, dan juga ilmu yang lain yang telah beliau sampaikan kepada kami, bahkan pembiasaan ibadah yang telah beliau tanamkan bukan hasil dari kami jamaah sekalian. Bahkan beliau, Bapak Irwan Ahyar itu sering terlambat sholat subuh berjamaah di masjid. Karena apa? Karena menunggu anaknya. Kami itu sering sekali dibangunkan beliau, tapi kami kembali tidur. Tapi beliau setia menunggu, beliau bangunkan lagi, walaupun sedikit beliau agak masbuk sholatnya. Mungkin sudah selesai kunut mereka di masjid.
Tapi karena menunggu anaknya untuk membiasakan, kami berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid bukan hasil dari karya kami jamaah sekalian, tetapi karena sudah ada pembiasaan dari beliau. Beliau marah kalau kami tidak melaksanakan itu. Karena subuh tidak ada aktivitas lain jamaah sekalian selain kita tidur. Alhamdulillah bukan hasil dari karya kami tapi dari hasil karya beliau. Dan kami bersyukur mendapatkan guru yang selalu membimbing dan guru yang selalu sabar dalam menuntun kami ke arah yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladin sholihin yad'una, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Allah tidak meminta kita hanya sekedar memiliki anak, tetapi Allah mengharapkan kita, menyuruh kita menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita. Ini khususnya untuk keluarga-keluarga kami. Tidak ada yang Bapak Irwan Akhyar harapkan kecuali kita menjadi orang yang soleh. Kami diri pribadi, kakak kami, adik kami yang sedang di luar, abang kami juga yang sedang di luar. Tidak ada hal yang bisa diharapkan dari beliau. Tidak ada hal besar yang beliau harapkan. Oh, mungkin anaknya bisa menjadi orang yang besar, orang yang memiliki kekayaan yang banyak, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak itu yang beliau harapkan. Tetapi yang beliau harapkan sekarang, niscaya percayalah jamaah sekalian, yang beliau harapkan adalah bagaimana anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ini mungkin jadi pesan juga bagi kita, bagaimana kita menjaga hak-hak anak kita, yaitu hak pendidikan, menjadikan anak kita menjadi soleh. Bukan hanya sekedar memiliki anak, tetapi kita juga menciptakan generasi kader-kader anak kita, termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 poin, 3 hal yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan meninggal dunianya seseorang, matinya seseorang, yaitu sedekah jariyah bisa kita lakukan mumpung kita masih hidup di muka bumi ini. Masjid kita menunggu sedekah dari kita, dan itu akan menjadi sedekah jariyah bagi kita. Ilmu yang bermanfaat, jikapun ilmu itu tidak berkaitan langsung dengan agama, bisa dengan ilmu-ilmu umum yang kita niatkan untuk menguatkan akidah orang-orang yang kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti setelah tausiah ini akan ditutup dengan doa. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.